Taib. Alhamdulillah, satu sama Rasulullah. Kita lanjutkan para ikhwan tentang masalah ijma' ini. Dia menyebutkan begitu banyak ijma', kita juga bisa menyebutkan ijma', ya. Nah, itu di antara ijma', ya, yang disebutkan dari Abil Hasan Asy'ari dalam kitabnya Risalah Al-Saghar yang wafat pada tahun 324 Hijriah. Jadi sudah banyak ijma' ulama sebelum ijma' yang disebutkan oleh Al-Kalam dinukil oleh dia dari kitab Al-Farq Bainal Firaq. Taib. Kemudian dalam Al-Ibanah juga menyebutkan bahasa Asy'ari ini, kitab Ibanah. Nah, insyaallah teman-teman, pada episode yang ke-17 kita akan jawab nanti tentang ada orang yang meragukan nuskhah ini, berbicara tentang berbagai edisi bentuk makhtutotnya, manuskripnya. Nah, kita akan sebutkan, ya, akan jawab nanti syubhat-syubhat tentang kitab Al-Ibanah ini. Ya, bagaimana jawabannya tunggu ya. Malam ini mungkin kita lanjutkan dulu syubhat tentang menjawab syubhat-syubhat yang dalam rekaman Ustadz ya, yang melemahkan isnad akidah Syafi'i. Syubhat-syubhat kita jawab. Untuk malam ini selesai di situ dulu. Ya, saya mohon maaf. Kita akan lanjutkan insyaallah menjawab syubhatnya tentang kitab Al-Ibanah ini, karena ada juga sampai di beranda suatu pesan komentar ada yang mengupas masalah nuskhah ini. Kita akan kupas janti insyaallah. Ya, baik. Sabar dulu teman-teman, kita akan lanjutkan tanggapan kita terhadap video yang di situ menyebar syubhat tentang akidah Imam Syafi'i. Nah, di antara dia menukil ijma', ya kan gitu. Kita juga menukil ijma' di sini. Nah, ijma' ini tadi sudah ijma' yang berapa? Abul Hasan Asy'ari ijma' yang ke-11 itu ya. Dia yang ke-11 Abul Hasan Asy'ari dalam Syarah As-Su'ad, dan kemudian juga ijma' ini dinukil juga Abul Hasan Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibanah Usudiyana. Berkata Abul Hasan Asy'ari, yaitu halaman 115, wa ajmatul ummah ala Allah Subhanahu wa taala rafa'a Isa alaihi wassalam ila sama. Sungguhnya umat telah sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Isa alaihissalam ke langit. Wa man da'a ya wa min du'ai al-Islam jami'an idza hum raghabu ila Allah. Jadi di antara doanya orang-orang Islam secara keseluruhan apabila mereka memohon kepada Allah fil amrin nazil, dalam masalah yang sedang menimpa mereka, nazil bihim, yaquluna jami'an, mereka semua mengatakan ya sakinas sama, wahai Allah yang ada di langit, itu maksudnya. Wa min halafihim, atau ya di antara sumpah mereka mengatakan la walladzi ihtajaba bis samawat, itu di antara sumpah-sumpah, yaitu demi Allah yang ya berhijab dengan 7 lapis langit. Nah, ini disebutkan dalam kitab Al-Ibanah. Taib. Ijma' yang ke-12. Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, ini dari Maliki. Ini juga sekaligus insyaallah jawaban bagi yang mengklaim bahwa hampir 100% ulama Malikiyah berakidah Asy'ariyah. Ya. Qala fa mimma ajma'at 'alaihi al-ummah. Ini Abi Zaid Al-Qayrawani, Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani ini wafat tahun 386. Ya, terpaksa saya buat tahun-tahun ini bagi jelas bagi antum bahwa sudah sekian ijma' ulama sebelumnya menyebutkan, ya, sebelum adanya Abdul Qahir Al-Baghdadi yang dinukil oleh sang ustadz dalam syubhatnya ini. Qala Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, "Fa mimma ajma' 'alaihi al-ummah min umuri diyana." Di antara hal yang disepakati oleh umat dalam urusan agama ini, wa min asna allati khilafuha bid'atun wa dalalun, ya. Dan di antara sunan yang bila menyelisihi merupakan bid'ah dan kesesatan, anallahu tabaraka ta'ala tabaraka ismuhu lahu asma'us husna, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mulia namanya memiliki nama-nama yang indah, ya, lahu asma'ul husna wa sifatul ula, sifat-sifat yang sempurna. Wa anna fawqa samawatihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit, seluruh langit, ala arsy, di atas arsy, duna ardihi, bukan di bumi. Wa anna fi kulli makan bi ilmihi, bahwa Allah, ya, di setiap makan dengan ilmunya. Wa anna Subhanahu wa taala lillah wa anna lillahi Subhanahu wa taala kursiyan, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kursi. Kama qala azza wa jalla, sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala, wasi'a kursiyus samawati wal ard, ya, di mana kursi Allah meliputi keluasannya langit dan bumi. Ini terdapat dalam kitab Al-Jami' fi Sunan wal Adab wal Maghazi wat Tarikh, karangan, ya, Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, ya, dalam kitab tersebut halaman 108 sampai 109. Dicetak oleh Muassasah Risalah Beirut, ya.
pada tahun 1403 Hijriah. Taib. Ijma' yang ke-13, Ibnu Battah Al-Abqari yang wafat pada tahun 387. Apa Ibnu Battah menyebutkan? Wa ajma'ul muslimun fi sahabat tabi'in wa jami' ahli ilmi minal mu'minin anna Allah tabaraka ta'ala ala arsyihi. Ini Ibnu Battah. Ya. Yang wafat 387 Hijriah. Ya, enggak tahu nih Ibnu Battah ini apa sudah bermazhab Wahabi juga, Wahabi, semua ulama Wahabi tuduh Wahabi lah. Yang jadi masalah itu kenapa orang-orang mengikuti akidah para ulama, para sahabat, dituduh Wahabi. Ya, tuduh Mujassimah, dituduh Musyabbiha. Ya. Telah sepakat muslimin dari sahabat dan tabi'in dan semua ulama-ulama dari kaum mukminin bahwa Allah SWT berada di atas arasy-Nya, fauqa samawati, di atas segala langitnya. Ba'inu min khalqihi, tidak bercampur dengan makhluknya. Ba'inu tidak bercampur. Ya. Wa ilmu muhitun bi jami' khalqi, dan ilmu Allah meliput semua makhluknya. Nah. La ya'ba dzalika wa la yunkiru illa man intahala madhahib al-hululiyah. Tidaklah mengingkari hal demikian kecuali orang-orang yang menganut madhab al-hululiyah. Ya. Itu contoh-contoh ya. Di akhir dia mengatakan waqad akdzabahumul Qur'an was sunnah wa qaul sahabat wa tabi'in min ulama al-muslimin. Sungguh Allah telah mendustakan pandangan mereka, ya, sungguh telah mendustakan pandangan mereka Al-Qur'an, sunnah, perkataan para sahabat dan para tabi'in dan ulama-ulama muslimin. Ini ijma' ini disebutkan dalam kitab beliau Al-Ibana Al-Kubra di Ibnu Battah, ya, jilid ke-7 halaman 136. Ya. Dicetakkan Darur Raya lin Nashr. Ijma' yang ke-14, Abu Umar At-Talamanki Al-Andalusi. Ini adalah dari ulama Malikiyah. Ya. Yang wafat pada tahun 429 Hijriah. 429 Hijriah. Ya. Ini sama tahun wafatnya dengan Abdul Qahir Al-Baghdadi yang dinukil ijma' oleh dia. Ya, sudah lewat 13 ulama, baru ke-14 baru semasa dengan Abdul Qahir ini. Ijma' yang dinukil Abu Umar At-Talamanki Al-Andalusi yang wafat 429 Hijriah ini, ajma'al muslimun min ahli sunnah ala anna ma'na qawlihi wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa nahwi dzalika min al-Qur'an annahu ilmuhu wa anna Allah ta'ala fawqa as-samawati bi dzatihi mustawin ala arsyihi kaifa syaa. Telah sepakat kaum muslimin dari ahli sunnah bahwa makna firman Allah Subhanahu wa taala wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Wa nahwi dzalik, dan ayat yang mirip dan seperti itu dalam Al-Qur'an, dimaksud dari ilmunya bahwa Allah SWT di atas langit, segala langit dengan zatnya, mustawin ala arsyihi, ya, bersiwa di atas aras, kaifa sya, ya, sewana yang Allah kehendaki. Maksudnya kaifiyah hakikatnya Allah yang tahu. Ya. Wa qala al-sunnah fi qouli ta'ala, dan terberkata al-sunnah. Jadi istilah al-sunnah ini sudah lama. Ya, bukan diambil perkataan Az-Zabidi, Murtada Az-Zabidi, ya, yang dia juga Asy'ari. Tentu dia mengaku Ahlussunnah. Wa qala Ahlussunnah, dan berkata Abu Umar At-Talamanki bahwa pendapat Ahlussunnah dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman Al-Istawa, dan menafsirkan firman Allah Ar-Rahman Al-Istawa, Allah beristiwa atas aras, anal istiwa min Allah ala arsyihi ala al-haqiqah ala al-majaz. Bahwa istiwa Allah di atas aras itu adalah hakiki bukan majaz. Faqala qaum minal Mu'tazilah wal Jahmiyah la yusama lillahi azza wa jalla bihadhil asma al-haqiqah wa yusama biha al-makhluq. Kemudian beliau menyebutkan telah berkata sekelompok orang dari Mu'tazilah dan Jahmiyah tidak boleh dinamakan Allah dengan nama-nama ini dalam bentuk hakikat, tetapi dinamakan dengan bentuk, ya, yang dinamakan dengannya makhluk, kata beliau. Ini nukil oleh Zahabi dalam kitab Al-Ulu, ya, yaitu Faqra yang ke-566. Abu Nu'aim Al-Asfahani 430 Hijriah, ijma' yang ke-15. Berkata Abu Nu'aim, tariqatuna tariqatus salaf al-muttabi'in li kitab as-sunnah wa ijma'il ummah. Ya. Jalan yang kita lalui adalah jalan salaf, yang kita ikuti adalah jalan salaf. Dia mengikuti Al-Qur'an dan sunnah dan ijma' para umat. Wa anal hadis allati tsabatat fil arsy wa istiwa'illahi ta'ala alaihi, bahwa hadis-hadis yang menerangkan tentang, ya, berbicara tentang arasy dan istiwanya Allah di atasnya, yaquluna biha, mereka mengatakan demikian. Wa isbituna, dan mereka mengimani, menetapkannya, min ghairi takyifin, tanpa menentukan tentang hakikat kaifiyahnya, wala tamthilin, tanpa menyumpahkan dengan sifat makhluk, wa anallahu ba'in min khalqihi, bahwa Allah itu terpisah dengan makhluknya,
wal khalqu ba'inuna minhu, dan makhluk juga terpisah dari Allah SWT. La yahillu fihim wa la yamtazidu bihim. Allah tidak bercampur, tidak berada di tengah-tengah mereka. Wa huwa mustan ala arsyihi, dan Allah itu beristiwa di atas arasnya, fis samaihi, di atas langitnya, min duni ardihi, bukan di bumi. Ini juga disebutkan oleh Az-Zahabi dalam kitab Mulu, ya. Taib. Kemudian Abu Nasr As-Sijzi yang wafat, ini yang ijma' yang ke-16, 444 Hijriah. Qal a'immatuna ka Sufyan. Qala a'immatuna, ya, dia berkata, para ulama kami seperti Sufyan Ats-Tsauri, wa Malik, wa Hammad bin Salamah, wa Hammad bin Zaid, ini guru-guru Imam Sufyan Bukhari, ya, wa Sufyan bin Uyainah, wa Fudail bin Mubarak, wa Ahmad, wa Ishaq, muttafiquna, semua mereka sepakat Allah subhanahu wa ta'ala bizati fauqa arsy, bahwa Allah dengan zatnya di atas, wa ilmu bi kulli makan, ilmunya di semua tempat, wa anu yanzul ila sama dunya, bahwa Allah turun ke langit dunia, wa anu yaghdabu wa yarda, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat marah dan redha, wa yatakalam bima syaa, dan Allah bicara dengan apa yang Ia kehendaki. Nah, itu dinukil oleh Zahabi dalam kitabnya Ulu, ya. Kemudian juga Al-Ibana punya Sijzi, ya. Kemudian juga kitab Risalah Sijzi li Ali Zubaid juga disebutkan di situ. Wa qala Sijzi wa nassa Ahmad bin Hanbal anna Allah Subhanahu wa ta'ala bi zati fawqa al-arsy. Ya. Telah diriwayatkan secara tegas dari Imam Ahmad bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zat di atas arsy dan ilmunya di semua tempat. Wa warawa dzalika huwa wa ghairuhu an Abdullah bin Nafi' wa an Malik bin Anas rahimahullah, dan juga diriwayatkan oleh dia dan lainnya dari Abdullah bin Nafi' dari Malik bin Anas, ya. Ini disebutkan wa qarrawahu ghairu wahid ma'a Ibnu Nafi' an Malik bin Anas. Sungguh diriwayatkan juga bukan hanya seorang bersama Ibnu Nafi' dari Malik bin Anas. Wa kadzalika rawahu thiqat an Sufyan wa Sa'id Sufyan Ibnu Sa'id Ats-Tsauri, dan demikian juga diriwayatkan oleh para ulama-ulama thiqah dari Sufyan Ibnu Sa'id Ats-Tsauri, dan juga diriwayatkan semisal dari Auza'i, wa haula aimatul afaq, mereka ada ulama-ulama, ya, Islam, ya, ulama-ulama istilahnya tokoh-tokoh ulama wilayah Islam, afaq, ya, menguasai ulama dunia Islam lah, ya. Wa taqallul haqqi anna Allah Subhanahu wa ta'ala fawqa al-arsy bi dzatihi min ghairi mumasatin, bahwa keyakinan alul haq bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di atas aras dengan zatnya tanpa menyentuh, bukan berarti Allah menyentuh aras. Wa anal qaramiyah wa man tabi'ahum ala qaul mumasa dalalun. Adapun pandang orang-orang Karamiyah, ini dari mazhab Musyabihah, dan orang mengikuti mereka, ya, yang mengatakan Allah menyentuh aras adalah sesat, dalalun. Ya, Risalah Sijzi ila Ali Zubaid halaman 186 sampai 190. Baik. Kemudian ijma' 17, Abu Utsman As-Sabuni yang wafat pada tahun 449 Hijriah. Ya, ini juga dari kalangan ulama Syafi'iyah. Wa ya'taqidu al-hadis wa yashhaduna anna Allah Subhanahu wa ta'ala fawqa sab'i samawat ala arsyihi. Bahwa al-hadis yang bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mereka bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di atas langit yang ketujuh, langit, ya, di atas langit yang 7 lapis, di atas arasnya. Semana yang Allah sebutkan dalam, semana yang disebutkan oleh Al-Qur'an, ya, nataqa bi kitabuhu, yang disebutkan oleh kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayamin tsumma istawa 'alal arsy. Sungguhnya Rabb kalian yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia beristiwa di atas arsy, yudabbilu amra minas sama'i ilal ard, ya. Kemudian Allah mengatur urusan makhluk dari langit ke bumi. Dalam surah Ar-Ra'd, Allahu alladzi rafa'a as-samawati wa bighairi amadin tarunaha tsumma istawa 'alal arsy. Allah lah yang mengangkat langit tanpa tiang yang kalian lihat, kemudian Allah istiwa di atas arsy. Kemudian disebutkanlah dalil istiwa semua di sini, ya. Dalam kitab beliau, ya, ini juga dinukil ini dalam kitab beliau Aqidah Ashabul Hadis, Aqidah Salaf Ashabul Hadis, ya.
Perkataan Abu Utsman As-Sabuni ini. Kemudian Ibnu Abdul Bar, dia karang ulama Malikiyah lagi. Talamanki, Ibnu Abi Zaid Al-Qarawani, Ibnu Abdul Bar Al-Maliki yang wafat 463 Hijriah. Ya, ini bantahan sekaligus telah menjawab yang mengklaim bahwa hampir 100% ulama Malikiyah itu adalah berakidah Asy'ariyah, padahal ulama-ulama terkenal mereka adalah berakidah salaf. Wa fi hadha dalil anna Allah Subhanahu wa taala fis sama' ala al-'arsy min fawqi sab'i samawat wa 'ilmuhu fi kulli makan. Kama qala jamaah Ahlussunnah Ahlul Fiqh wal Athar. Ini disebutkan dalam kitab beliau Al-Istidhkar, ya, jilid yang kedua halaman 527. Ya, dalam hadis ini kata beliau dalil tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala di langit, di atas aras, di atas fawqa sab'i samawat, di atas langit yang 7 lapis. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala di setiap tempat, sebagaimana dikatakan oleh orang qalatul jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah maksudnya, ya, dikatakan oleh para ulama dan Ahlussunnah, Ahlul Fiqh wal Athar, baik yang ahli fikih maupun ahli hadis, ya. Ijma' yang ke-19, Qawamus Sunnah al-Safahani. Nah, ini dalam kitab beliau Al-Hujjah fi Bayan al-Mahajjah. Yang wafat 535 Hijriah, qala Ahlus Sunnah, berkata Ahlus Sunnah, khalaqallahu samawati wal ard wa kana arsyu 'alal ma'. Allah telah menciptakan langit dan bumi dan arasnya atas air. Makhluqan qabla khalqis samawati, yang diciptakan aras itu sebelum menciptakan langit dan bumi. Tsumma istawa 'alal arsy ba'da khalqis samawati wal ard 'ala marri bihin nas. Ya, kemudian Allah istiwa di atas aras setelah selesai menciptakan langit dan bumi, sebenarnya terdapat dalam, ya, ditelangkan dalam marrabihin nas, yang terdapat dalam nas-nas Al-Quran dan hadis. Walaysa ma'nahu mumasa, bukan berarti Allah itu menyentuh aras. Bal huwa mustawin ala arsy bila kaif. Allah istiwa di atas aras tanpa membicarakan, diketahui bagaimana hakikat kaifiyahnya. Kama akhbar an nafsi, bagaimana Allah kabarkan tentang dirinya. Baik. Ini dalam kitab beliau Al-Hujjah fi Bayan al-Mahajjah wa Syari' Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, Syarah Aqidah Ahlussunnah, jilid yang kedua halaman 116 sampai 117. Ya. Terakhir Ibnu Rus Al-Hafid. Ibnu Rus Al-Hafid. Ya, Ibnu Rus ada dua. Ada jad, ada cucu. Ini yang cucu ini. Ini juga ulama Malikiyah nih. Ya. Yang wafat tahun 605. Ya, ini ijma' yang ke-20. Al-qalu fil jihad. Pembicaraan tentang jihad. Wa amma hadhihi sifat falam yazal ahlul syari'ah fi awal amri yusbitunaha lillahi subhanahu wa ta'ala hatta nafat mu'tazilah, hatta nafatha al-mu'tazilah. Sesungguhnya sifat ini kata beliau senantilah ahlus syari'ah, ya, orang ahlus syari'ah maksudnya ulama dari semenjak awal mereka menetapkannya bagi Allah Subhanahu wa taala sampai datang Mu'tazilah yang mengingkarinya. Suma tabi'u ala nafiha mutaakhir asy'ariyah. Kemudian diikuti oleh kemudian Mu'tazilah diikuti oleh dalam menafikannya oleh asy'ariyah yang mutaakhirin. Ya, kata beliau, kemudian mengikuti Mu'tazilah itu mutaakhir al-asy'ariyah, ulama asy'ariyah ka Abil Ma'ali wa man iqtada biqauli, dan seperti Abul Ma'ali dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya. Nah, wa zawahir syara' taqtadi itsbatul jihad. Ya, secara zahir syarat itu mendapat jihad. Jihad ini sebenarnya kita sebutkan. Jihad itu kalimah mujmalah. Tidak ada dalil dan tidak ada perkataan salaf yang menafikan jihad dari Allah SWT. Karena jihad itu adalah sifat kalimat mujmalah. Bisa kalimatnya ambigu. Penafsirannya bisa multi. Jika dimaksud jihad itu adalah jihad makhluk, maka Allah laisa fi jihatil makhluk. Tapi kalau dimaksud jihad Allah, posisi Allah fil ulu, ya Allah fi jihad, maksudnya adalah Allah fil ulu. Ya, maka yang dimaksud oleh Syiah ini adalah jihadnya Allah fil ulu, bukan jihad makhluk, ya. Kalau jihad makhluk adalah 6, belakang, depan, kiri, kanan, atas, bawah, itu Allah tidak termasuk dalam jihad yang 6 itu. Ya. Lianna syara'i kullu mabniya ala anna Allah fis sama. Semua ajaran agama ini semuanya dibangun di atas bahwa Allah SWT di langit. Wa anna minhu tanzul malaika, bahwa dari Allah turun malaikat dengan wahyu kepada para nabi. Wa anna minas samai nazal kutub, bahwa dari langit turun Al-Qur'an, kitab-kitab suci, ya. Dari langit turun kitab-kitab suci. Wa ilaika Isra' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kepadanya, ya, terjadi Isra' dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta qaruba min sidratil muntaha, sampai mendekati sidratul muntaha. Wa jami'ul hukama qad ittafaqu ala anna Allah wa malaika fis sama. Sesemuanya orang-orang ahli hikmah bersepakat bahwa Allah SWT dan malaikat di atas
langit. Kama tafaqat jami' syari' ala dzalik. Semua sepakat semua agama dalam masalah itu, kata beliau. Ini dalam kitab beliau Al-Kashfu an Manahijil Adillah fi Aqaidil Millah. Halaman 145 ya. Nah, itulah ijma' tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, selesai kita jawab ijma'nya dengan ijma' juga. Sekarang lanjutan apa lagi? Setelah itu Ismullah Al-Qadim. Dia mengatakan bahwa Allah bernama Al-Qadim dan tidak ada dalil tentang nama Allah Al-Qadim. Itu penamaan yang dipakai oleh Ahlul Kalam tentang sifat Allah huwal awwal wal akhir. Al-Qadim tidak menunjukkan awal, ya. Hatta ada urjunul qadim, artinya qadim itu lebih dahulu, tapi tidak mesti awal. Maka oleh sebab Allah menamakan diri dengan wal awwal wal akhir, bukan Al-Qadim, ya. Qadim itu artinya kan usang. Ya, qadim itu artinya usang. Maka oleh sebab itu, tapi Ahlul Kalam menamakan Allah dengan Al-Qadim. Kita katakan Ahlussunnah wal Jamaah dalam menamakan Allah itu bergantung kepada dalil. Jadi mana mereka mengatakan, Ahlussunnah mengatakan nama-nama Allah itu tauqifiyah. Tauqifiyah maksudnya apa? Harus ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kias. Ya. Demikian pula sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh menamakan Allah yang Allah tidak menamakan dirinya dengan nama tersebut, juga tidak boleh mengingkari nama Allah yang Allah namakan dengan nama tersebut dirinya. Nah, di antara ilhad ya walillahi asmaul husna falyahdharil ladzina yulhiduna fi asma'ihi zaizawna ma kanu ya'malun, dan surah Al-A'raf. Allah punya nama-nama indah dan hendaklah orang-orang hati-hati orang-orang yang ilhad dalam nama-nama Allah itu. Nah, di antara ilhad di jalan seperti itu adalah menamakan Allah dengan nama yang Allah tidak namakan dirinya dengannya, atau tidak dinamakan oleh Rasulullah SAW. Baik, selesai masalah Al-Qadim. Kemudian mereka mengatakan, kemudian sang ustaz mengatakan, orang mengatakan Allah fil ulu wal istiwa adalah musyabbiha atau mujassimah. Dikatakan itu oleh itu dia. Sekarang kita akan sebutkan bahwa mengatakan itu, meyakini Allah bersifat ulu wal istiwa itu diyakini oleh ulama-ulama yang menjadi kebanggaan sang ustaz ini. Contohnya siapa? Abul Hasan Asy'ari. Nah, Abul Hasan Asy'ari kitabnya Al-Ibana, Risalah ila Al-Saghar, Maqal Aslimin sudah kita bahas. Kalau nggak salah kemarin ya, pada episode yang ke-15. Ya, ke-15 kalau nggak salah sudah kita bahas. Dan itu pun dinukil oleh siapa? Oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tabiin Kadhib Muftari. Ya, halaman 158. Ya. Jadi, kalau untuk di Al-Ibana sudah sering kita sebutkan dalilnya. Dan juga sudah kita sebutkan di Maqal Islamiyin sudah kita selesailah mengamalkan waktu masalahnya. Kemudian juga Lisara Al-Saghar ya. Nah, 158. Ini dinukil oleh perkataan Abul Hasan Asy'ari oleh Ibnu Asakir di sini. Ya. Wa nusaddiqu bi jami' riwayat allati sabataha ahlul naql. Kita mempercayai semua riwayat yang diriwayatkan oleh ahlul naql minan nuzul ila sama'. Bahwa sifat Allah turun ke langit dunia. Wa Allah Subhanahu wa taala berkata, hal min mustaghfirin? Siapa yang meminta, siapa mohon ampun? Wa sayru manaqalu, dan lain-lain yang dinukil oleh para ulama itu wasabatu, dan mereka yakini ya khilafan lima qala ahlul zaid, berbeda dengan pendapat orang-orang yang sesat, orang-orang yang zaid melenceng, wa tadlil, yang menyesatkan. Wa na'ulu fima ikhtalafna fihi ala kitabillah, dan kita kembali dalam permasalahan kita berselisih dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Wa ijma'il muslimin, dan ijma' kaum muslimin. Wa ma kana fi ma'nahu, dan apa yang ada pada maknanya. Wa la naqtadi fi dinillah bid'atan, dan kita tidak buat bid'ah dalam agama ini, sebuah bid'ah lam ya'zal bihillah wa la naqul Allah ma la na'lam. Ini kemudian disebutkan lagi sifat maji ya. Wa naqul anna Allah Subhanahu wa ta'ala yaji yaumil qiyamah kama qala wa ja'a rabbuka wa malaku saffan saffa. Wa anna Allah yuqarribu min ibadihi kaifa yasha. Wallah mendekati hamba makhluknya dengan bagaimana ia kehendaki. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kemudian banyak sekali terus akidah-akidah ini ya tentang meyakini bahwa sifat ini juga diyakini oleh juga di sini. Ini dinukil perkataan Imam Abul Hasan Asy'ari di sini halaman 152. Fi sihhati aqidah fi usul diyana fasma' ma dzakaru fi awal kitabi alladhi tasamu al-ibana. Kata
Ibnu Asakir disebutkan di sini. Fa inna Allah Subhanahu wa taala disifatkan sini tentang segala sifat Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya pernah kita bacakan. Ya. Kemudian pertama dia sebutkan ya, pengingkaran Mu'tazilah atas sifat-sifat Allah, termasuk yang kita sebutkan mentakwil istiwa dengan istaula, istawa dengan istaula. Terus kemudian ya ini mereka mengingkari bahwa Allah SWT punya wajah, orang Mu'tazilah maksudnya. Wa ya maqawajib Rasul jalali ikram. Ini nukil-nukil ya. Kemudian wa anallahu istawa ala arsy. Dinukil oleh akidahnya Abil Hasan Asy'ari oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tabyin Kadzibul Muftari. Bahwa Allah SWT istiwa di atas arasnya, kama qala ar-Rahman istawa. Bahwa Allah istiwa di atas aras. Ini musyabih aja dia Abil Hasan Asy'ari ini. Ya. Kemudian juga saya akan bongkar ulama-ulama al-kalam yang bertaubat ini ya. Al-Ghazali, Imam Ghazali juga meyakini sifat ulu dan istiwa dalam kitab apa? Qawaidul Aqaid. Qawaidul Aqaid halaman 52. Ini kitabnya saya belum punya tapi ada di PDF-nya. Saya punya di PDF-nya ada 3 cetakan. Ya. Yaitu halaman 52 dan juga dinukil oleh Subki dan tabaqatnya jilid 6. Tolong ambil tabaqat Subki jilid 6. Pitah. Terajum, ayuh. Syuf fi kitab naqis. Ayuh. Sip. 231 ya. Ini tadi saya cek di Maktabah Syamilah ya. Bagi yang ingin tahu ini ya, tulis alas sama akan muncul di Maktabah Syamilah itu. Kitab-kitab ini ada. Qawaidul Aqaid dan juga dinukil oleh Subki dalam Tabaqat Kubra, Tabaqat Kubra ya, Tabaqat Syafi'iyah Kubra. Taib, saya akan kitabnya. Taib. Qawaid Aqaid. Ya. Apa perkataan Al-Ghazali di sini? Imam Al-Ghazali. Sip. Kemudian di sini dia baik. Wa annahu mustawin ala arsy ala wajhi alladhi qalahu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasnya menurut apa yang Allah katakan, ya. Wa bil makna alladhi aradahu, dengan makna yang Allah inginkan. Istiwaan munazzahan anil mumasa wal istiqrar. Istiwanya ya disucikan dari menyentuh dan istiqrar. Wa tamakun wal hulul wa intiqal. Nah ini. Wala yahmilu, jadi tidak menetap, hulul bertempat, menyentuh, itu maksudnya. Intiqal berpindah. Nah, ini kebanyakan ulama Asy'ariyah meyakini, tapi mereka kadang-kadang dalam tafsirnya ya agak ambigu mereka. La yahmilul arsy, mereka Allah bukan berarti Allah itu digunggung oleh arsy ya. Bal arsy wal hamlatu mahmuluna bila qudrat, tapi arsy dan malaikat yang memikul arsy itulah yang dalam ya, yang ditahan oleh kudrat Allah ya. Nah, ini tentang ya. Kemudian wa huwa fawqal arsy was sama. Ya. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy dan langit. Wa fawqa kulli syai'in, ya, dan di atas segala sesuatu. Banyak sebetulnya ini di antaranya perkataan-perkataan Imam Al-Ghazali ya. Lihat dalam halaman berapa? 52 dari kitab Qawaidul Aqaid. Ini jilid berapa? 6. Coba kalau ketemu di sini 231. Ini perkataan Imam Al-Ghazali. Ini disebutkan oleh As-Subki menukil dari kitab Qawaidul Aqaid itu. Nah, di sini ada istilah tanzih. Wa annahu laisa bijismin musawwar. Bahwa Allah itu bukanlah berbentuk ya, maksudnya dengan tubuh yang berbentuk, walau jauhal mahdud muqaddar. Sampai kepada perkataannya wa annahu istawa al-arsy, wa Allah istawa al-arsy ala awajil ladzi qalahu, sesuai dengan yang Allah katakan. Wa bi makna alladzi aradahu, sesuai dengan makna yang Allah inginkan. Ya, artinya yaliku bijalalihi
la ya'rifu kaifiyah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib Al-Ghazali. Berikutnya Ar-Razi. Imam Ar-Razi. Beliau telah rujuk dari paham Jahmiyah atau Mu'tazilah, ya, sebagaimana disebutkan oleh Subki dalam Tabaqat Kubra, Tabaqat Syafi'iyah Kubra atau Tabaqat Subkiyah, Tabaqat Subki jilid 2 halaman 65. Bukan Tabaqat Subki, bukan Tabaqat Subki, tapi Tabaqat Syafi'iyah karangan Ibnu Qadi Syuhbah, halaman itu jilid yang kedua halaman 65. Ya. Saya akan bacakan, insyaallah ada di sini. Tadi saya download. Saya punya Tabaqat Syafi'iyah cuman yang Subki. Untuk yang Ibnu Syuhbah ini itu tentang rujuknya Razi, ini dinukil oleh Ibnu Qadi, ya, li Ibnu Qadi Syuhbah jilid 2 halaman 65. Apa kata Razi? Dan juga dinukil Ibnu Katsir dalam Tabaqat Syafi'iyah, yaitu jilid pertama halaman 781. Silakan antum cek di Maktabah Syamilah, ya, Maktabah Syamilah. Dan ini saya bacakan, ya, yaitu Tabaqat Syafi'iyah karya Ibnu Qadi Syuhbah jilid 2 halaman 65. Taib. Di sini qala Ibnu Salah, berkata Ibnu Salah, akhbarani al-Qutb at-Tughani, aku diberitahu oleh Qutb al-Ghani at-Tughani maratain 2 kali. Ya, dia mendapat berita dari seseorang namanya Al-Qutb Tughani. 2 kali dia mendengar bahwa Fakhruddin Ar-Razi berkata, "Ya laitani lam ashtaghil bi ilmil kalam." Seandainya aku tidak sibuk dengan ilmu kalam. Wabaka, kemudian Razi menangis. Ini bukan dalam kitab Wahabi, ya, kitabnya Ibnu Syuhbah Tabaqat Syafi'iyah, ya, Qadi Ibnu Syuhbah, Ibnu Qadi Syuhbah, ya. Kemudian dia menangis. Wara'anhu anhu qala, dari riwayat kunjah darinya bahwa dia berkata, laqad ikhtabartu turuqal kalamiyah wal manhaj falsafiyah. Aku telah menguji berbagai teori-teori ahlul kalam dan manhaj falsafiyah dan juga teori-teori falsafat. Falam ajidha tarwi ghalilan. Saya dapati tidak bisa melepaskan dahaga. Wala tashfi alilan. Tidak menyembuhkan penyakit. Wa ra'aitu asad turuq tariqat al-Qur'an. Dan aku melihat cara yang terbaik itulah jalannya Al-Quran. Aqra' fi tanzih. Aku baca dalam mensucikan Allah. Wallahu ghaniyyu wa antum fuqara. Allah maha kaya, antum kalian miskin. Kamu qaulu ta'ala, dan juga firman Allah SWT, laisa kamitslihi syai', tiada yang satu pun seperti Allah. Wa qaulu ta'ala, qul huwallahu ahad. Allah maha, katakan Allah itu maha esa. Wa aqra fi itsbat. Nah, itu tanzih. Kalau itsbat, mengimani sifat-sifat Allah, ar-rahmanu asyistawa. Allah beristiwa di atas aras. Yakhafuna rabbahum fawqihim. Ya, mereka mentakuti Rabb mereka dari atas mereka. Wa ilayhi yas'adu kalimat thayyib. Ini firman Allah semua, kan? Ya, kepada Allah diangkat kalimat-kalimat yang baik. Nah, ini adalah pengakuan siapa? Ar-Razi. Habis, ya. Habis syubhatnya, dibersih benar nih. Harus dibersihkan banget syubhat-syubhatnya ini. Capek kita, ya. Makanya sempat tertunda pembahasan kita ini karena perlu kita lengkapi data-data kita dulu, ya, biar benar-benar kemana kita lihatkan, ya, data yang kita berikan itu harus valid, bukan katanya dan katanya, bukan buat pada kita langsung buka kitabnya, ya. Taib. Itu Fakhruddin Ar-Razi, ya, yang mana itu disebutkan oleh Ibnu Qadi Syuhbah dalam kitabnya Tabaqat Syafi'iyah jilid kedua halaman 65 dan juga Tabaqat Syafi'iyah Ibnu Katsir jilid pertama halaman 781. Kemudian juga Izzuddin Abdus Salam juga menyatakan istiwa. Wah, ini para ulama kalau dituduh musyabbihah semua tadi, dia akan menuduh orang mengatakan Allah fil ulu, istiwa al-arsy adalah musyabbihah mujassimah. Izzuddin Abdus Salam menyatakan istiwa juga. Lihat Tabaqat Subki jilid 8, tolong. Jilid 8 halaman 219. Ya. Izzuddin
bin Abdussalam. Ya, ini ulama-ulama Syafi'iyah kan? 219. Baik. Qala Syekh Izzuddin bin Abdussalam rahimahullah warda anhu wa an nabihi. Lalu berkata di sini, sebut sini terus. Di sini ada muqaddimah sini, alhamdulillahi zil izzati wal jalal wal qudrati wal kamal wal in'am wal ifdal al wa'idul ahad al fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad laisa bijismin musawwarun wala jawharin mahdudin wala jawharin mahdudin muqaddarin wala yushbihu syai'an wala yushbihu syai'un wala yuhitu bihi al jihad wala taktanifuhu al aradun wala samawat, ya dia tidak diliputi oleh bumi dan langit. Karena qabla kawan al makan wa dabar zaman, Allah telah ada sebelum menciptakan tempat dan juga telah mengatur waktu. Wa huwa alama alaihi kana, dan dia di atas ada yang adanya. Dia sekarang berada di atas apa yang ada di atasnya. Nah, ini akidah yang sering dinukil oleh orang Asy'ariyah. Tetapi di bawah nanti dia akan khalaqal khalqa wa amalahum, Allah telah menciptakan makhluk dan perbuatan mereka. Wa qaddara arzaqahum, telah menentukan rezeki mereka, wa ajalahum, dan umur mereka. Fa kullu ni'matin minhu fa huwa fadlun, semua nikmat dari Allah adalah kurnia. Walau kullu nikmatin minhu fa huwa adlun, segala ujian dari Allah SWT adalah keadilannya. La yus'al ma yaf'alu wa hum yus'alun, tidak ditanya apa yang dibuat yang Allah lakukan, dan mereka yang akan ditanya. Istawa 'alal arsyil majid 'ala wajhil ladzi qalahu, sama seperti apa yang dikatakan oleh siapa? Imam Al-Ghazali, bahwa Allah beristiwa di atas aras yang mulia, di atas wajh, dalam bentuk yang Allah katakan. Wal makna alladhi aradahu, dengan makna yang Allah inginkan. Istiwan munazza' al-mumasa wal istiqrar, sama seperti perkataan Imam Ghazali. Itu istiwanya bukan disucikan dari menyentuh, istiqrar, seterusnya. Ya. Dan dia meyakini istiwa Allah Subhanahu wa taala, cuman dia selalu mentafsir hal-hal yang tidak penting sebetulnya, cukup dikatakan istiwa yadiku bijalalihi, istiwa ya la yashbu istiwa al-makhluk. Itu hakikat yang diinginkan oleh beliau. Kalau ada bagaimana lah ulah tuh jihad dan dia tidak diliputi jihad. Ya jihad yang maksud ini jihadul makhluk, jihad yang 6, jihad makhluk. Itu penafsiran begitu. Kalau tidak terjadi pertentangan antara perkataan yang sebelumnya dan sesudahnya, maka di perkataan ulama itu saling tafsirkan, saling dihubungkan supaya bisa dipahami pendapatnya. Nah, kalau pendapatnya saling bertentangan, mana yang kita pilih? Mana yang sesuai dengan pendapat Al-Quran Sunnah dan pendapat salaf? Ya, bukan dipilih pendapatnya, tapi digabung, atau kalau tidak, mana yang lebih mendekati dalil dan perkataan para ulama salaf. Oke. Ismail As-Sabuni sudah kita sebutkan tadi, itu juga disebutkan oleh Subki dalam Tabaqat. Subki, Ismail As-Sabuni ini adalah ulama Syafi'iyah yang juga yang tadi sudah kita sebutkan ijma' yang dinukil oleh kitabnya, yaitu kitabnya Aqidatus Al-Hadis, yaitu ini pendapatnya disebutkan oleh Subki, Tabaqat Syafi'iyah Kubra, jilid 4, halaman 287. Baik. Terakhir ini, yaitu dia mengemukakan sebuah slide yang terakhir, perkataan Ibnu Khuzaimah yang tadi kita sebutkan. Ya, yaitu bunyinya apa? Itu perkataan Ibnu Khuzaimah. Tetapi dia tidak sebutkan siapa yang mengatakannya, biar bisa dipelintir oleh orang, atau orang bisa salah paham bahwa itu terdapat dalam kitab Wahabi. Nah, kan gitu gunanya. Maka dia katakan, kenapa saya harus menerangkan ini? Saya khawatir nanti kepala-kepala kita akan dipenggal, kan gitu katanya. Taib, ini ya. Saya jelaskan ini karena saya tidak mau kepala kita dibuang di tong sampah. Nah, ini slide-nya saya bacakan. Waman lam yaqul innallaha fawqa samawati ala arsyihi ba'in min khalqihi, orang yang tidak mengatakan Allah di atas langit, di atas arasnya, dan lepas dari makhluknya, terpisah dari makhluknya, wajib yusataba, wajib disuruh taubat, fa in taba illa duribat unuqu. Nah, ini yang disebutkan oleh dia tadi, yang saya sebutkan. Ini perkataan siapa? Ini adalah perkataan Ibnu Khuzaimah dari ulama Syafi'iyah yang disebutkan oleh Al-Hakim dari isnad yang sahih ke Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya Ma'rifatul Ulumul Hadis yang tadi sudah kita sebutkan. Ya, kemudian juga dalam Maktabah Syamilah antum bisa lihat itu halaman 161. Ya, selesai kita jawab syubhatnya ya. Jadi itu bukan, dan itu kita katakan pendapat ulama seperti itu bukan berarti benar-benar melaka
laksanakan dengan pribadi mereka. Maksud itu adalah bentuk begitu khatirnya perkataan itu. Maka tidak pernah dalam sejarah, ya, adakah Ibnu Khuzaimah menangkap orang berkata demikian? Enggak ada. Adakah ada ulama-ulama yang baca pendapat Nuzaimah ini? Mereka karena mereka memahami itu sebagai bentuk, ya, penguatan pendapat saja, ya. Maka tidak ada pun seorang pun ulama yang mengkafirkan orang Asy'ariyah. Bahkan Mu'tazilah mengatakan Quran kalam Allah, saya dikafirkan secara personal oleh para ulama seperti Imam Ahmad umpamanya. Ya, itu perlu dipahami, maka perlu belajar ungkapan-ungkapan ulama seperti itu. Sehingga kadang-kadang banyak orang menuduh ulama radikal. Dia tidak paham bagaimana memahami ungkapan ulama. Toh dalam sejarah tidak pernah Khuzaimah menangkap orang-orang, memancung pala-pala orang yang ketemu bermazhab seperti ini, enggak ada. Itu sebetul bentuk mengekspresikan begitu khatirnya, betul bahayanya keyakinan-keyakinan seperti itu karena bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah dan ijma' ulama salaf. Itu maksudnya. Oke, kita sudah jawab sekian banyak dari syubhat-syubhat dalam sebuah video, ya, yang mengaburkan akidah Imam Syafi'i itu. Tapi apa masadir-masadir yang bisa diketahui tentang pembahasan ini? Ya, saya ingin membagi biar teman-teman semakin yakinlah, ya, jangan nanti ini perkataan-perkataan saya aja atau macam-macam, ya kan? Ya, lupa lagi tadi kita mengatakan, ya, dalam kitab Al-I'tiqad Imam Baihaqi juga meyakini Allah itu sama, ya kan? Nah, ini setelah Imam Habib menyebutkan data-data dari Al-Quran, bab Al-Qaul fil Istiwa, ya, disebutkan ayat-ayat data-data dari Al-Quran, kemudian situ disebutkan di sini. Disebutkan setelah itu ditali oleh semua ayat itu, kata dia, yakni alal ardi, ya, ini fasihu fil ardi ilal ardi wa kullu ma'ala fa'as sama. Kemudian terakhir disebutkan wal arsu a'las samawat. Ars adalah tempat yang paling tinggi, ya, maksudnya lebih tinggi dari semua langit. Makna ayat wallahu a'lam. Nah, wallahu a'lam ini ada yang menafsirkan wallahu a'lam berarti dia tafwid. Dia mengatakan makna ayat wallahu a'lam. Ada yang menafsirkan itu. Maksudnya wallahu a'lam itu kalimat selipan. Kalimat apa istilahnya? Itu memang biasa dikatakan oleh ulama ketika menjawab sebuah pertanyaan wallahu a'lam, lalu dijawab oleh dia. Makanya sambungannya itu a'amintum man 'alal arsy. Itu yang maksud makna kata Imam Baihaqi. Wallahu a'lam ini adalah kalimat-kalimat sisipan namanya. Itu sering dalam kata ulama seperti itu. Dalam menjawab fatwa, menerangkan sebuah makna hadis, menafsirkan sebuah ayat. Tapi setelah itu dijelaskan mana dikatakan oleh itu. Kalau tidak apa maksud amin tuman ala sama di sini? Maksud kata Imam Baihaqi di sini adalah wal asu adalah langit, arsy adalah yang paling tinggi dari semua langit, ya. Maka makna ayat wallahu a'lam, ya, yang dikritik wallahu a'lam enggak dibaca karena ini kalimat sisipan. Lalu titik 2, amin tuman alal arsy. Maksudnya kata Baihaqi adalah wallahu a'lam, apakah kalian beriman dengan zat yang di atas aras, kama sarraha bihi fi sair ayat, sebenarnya disebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Ya. Kalau mereka akan mententangkan akidah Imam Baihaqi, nanti kita akan jelaskan juga tentang bagaimana pendapat Imam Baihaqi dalam tauhid, dalam kitab Asma' Sifat dengan i'tiqad ini. Kalau seandainya di sana adalah keyakinan seperti yang diyakini oleh mereka, laisa fi jihah, maka itu bisa pendapat itu tidak sudah pendapat yang terdahulu, pendapat yang muktamad ini, karena itu adalah kitab yang lebih dahulu di kalangan ini, kitab yang terakhir. Kalau kita ingin mengambil pendapat, tapi nanti kita akan sebutkan di mana kekeliruan dia yang harus kita luruskan. Tunggu aja, ya, insyaallah. Baik, demikian. Adapun kitab-kitab yang pertama sebenarnya ini Manazil A'immah Arba'ah. Di sini adalah akidah imam yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i wa Ahmad. Ya, ini ditulis oleh Imam Abi Zakaria Yahya bin Ibrahim Al-Salmani, ya, yang wafat pada tahun 550 Hijriah. Ya. Ini tentang akidah 4 imam. Ya. Manazil A'immah Arba'ah. Abi Hanifah, Malik, Syafi'i, Imam Abi Zakaria Yahya bin Ibrahim Al-Salmani. Ya. Kemudian Juhud, ada lagi kitab, ini banyak sebetulnya, Manhaj Imam Syafi'i fi isbatil aqidah. Manhaj Imam Syafi'i isbatil aqidah. Ini tulis oleh guru kami Dr. Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil, ya. Kemudian kitab lagi Juhud Syafi'iyah. Ini ulama-ulama Syafi'iyah maksudnya ini. Fi takrir tauhid ibadah. Ya. Ini tulis Dr. Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdullah Al-Anqari. Ya.
Adapun dari PDF karena banyak kitab-kitab yang belum saya miliki juga ya. Samping duit kurang juga tidak ketemu dulu waktu di Saudi kitab-kitab ini. Ya. Di antara kitab-kitab di sini yang bisa antum pegang ya. Pertama adalah kitab tadi yang saya sebutkan tentang isnad Risalah Imam Syafi'i itu faedahnya saya ambil dari kitab ini. Itu kitab namanya Ar-Rasail wal Masail Al-Aqadiyah Al-Mansubah lil Imam Syafi'i rahimahullah. Jama'an wa dirasah. Ya. Ini ditulis oleh Muhanna Salim Said Mar'i. Ini bagus kajiannya. Ya. Banyak sekali faedah di sini. Bahkan dia juga menyebutkan sebetulnya ada topik yang bagus di sini tadi. Ya, topik yang bagus juga bagaimana kita mencari akidah Imam Syafi'i itu dan banyak juga orang-orang yang mengaku berakidah Imam Syafi'i. Nah, tinggal berapa waktunya? Hah? Asyarah? Wah. Sebetulnya ada topik-topik yang menarik di sini nih. Ya. Ada topik yang menarik dalam kitab ini. Taib, itu salah satu kitab yang bisa juga antum rujuk. Kemudian ya, Aqidah Imam Syafi'i, ya, kitab lain Aqidah Imam Syafi'i. Kama dawwanaha fi kutubihi, sebenarnya terdapat dia tulis dalam kitabnya, aw rawaha anhu talamizuhu, atau yang diriwayatkan oleh murid-muridnya. Ya. Kemudian risalah ilmiah mabniyah alal aqwal al-sabitati bi al-asanid sahihah, yaitu risalah ilmiah yang dibangun di atas perkataan-perkataan yang sahih isnadnya. Ini ditulis oleh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watr. Ya, Aqidah Imam Syafi'i. Kama dawana fi kutubihi aw rawaha anhu talamizuhu. Ini bagus kitab ini, kan? Biar antum bisa juga mengkanter ya. Kalau al-nafs sudah kecapean, atau untuk bisa juga menjelaskan kepada umat tentang berbagai syubhat-syubhat ini dibongkar. Nah, kemudian juz'un fihi hikayah an Syafi'i wa ghairihi, ya, lil Hafiz Muhammad Husain Al-Ajurri. Ya, ini ditulis oleh Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Ajurri, yaitu yang sahib kitab syariah yang wafat 360 Hijriah. Kemudian kitab lain tentang akidah Imam Syafi'i juga, Majmu'un fihi salah satu berasail. Nah, ini juga ini kitab bagus, yaitu I'tiqad Abi Abdullah Muhammad bin Syafi'i Ahmad-Tulabi. Ini risalah-risalah ini, yang pertama di antara risalah yang dia naqad itu adalah Hakkari, ya, tapi sudah kita sebutkan bahwa kitab ini sahih isnadnya dengan isnad melalui Ibnu Abi Hatim dari Yusuf bin bin Yunus bin Abdul Ala an Syafi'i. Taib. Kemudian masih banyak ya ikhwan, kitab-kitab lain sebetulnya. Ya, kitab Aqidah Imam Syafi'i min nususi kalamihi wa idah ashabihi. Ya, itu ditulis oleh Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Ankari yang tadi menulis kitab Juhud Syafi'iyah fi Tauhid Ibadah. Taib. Ada lagi kitab, ya, judulnya itu Al-Ittija' Salafi Inda Syafi'iyah. Itu bagaimana dari ulama-ulama hatta qarn sadr Hijri, sampai abad ke-6 Hijriyah. Abad ke-6 Hijriyah. Jadi ulama-ulama Syafi'i yang mengikuti manhaj salaf dan aqidatus salaf. Taib. Itu berapa kitab? Ya, ini karya siapa? Ditulis oleh Dr. Toha Muhammad Najah, ya. Taib.
Sebetulnya ada beberapa topik-topik yang ingin saya sampaikan kepada antum dalam kitab Faedah dari Rasail wa Masail Al-Aqadiyah tadi, ya. Karena apa namanya? Nah, di sini bagus-bagus sebetulnya pembahasannya. Kemudian bagaimana cara mengenal akidah Imam Syafi'i? Ada beberapa cara. Pertama apa? Ya, membaca musannafat Imam Syafi'i. Nah, karena dalam kitab beliau kadang-kadang juga ada selipan-selipan tentang akidah beliau. Kitab beliau Risalah, Tafsir Ayatul Ahkam, ya, dan lainnya. Itu ada perkataan-perkataan beliau. Karena beliau kan punya akidah. Cuman memang tidak khusus dalam kitab akidah, ya enggak. Ya. Kemudian kitab Al-Musannadah, ya, yang meriwayatkan dengan sanad dari Imam Syafi'i, atau kitab-kitab menukil dari kitab yang berisnad. Ya, seperti kitab Al-Mu'aqqadah Al-Musannadah, kitab Syariah Al-Ajurri, kan di situ dinukil dari Imam Syafi'i juga. Al-Ibana Ibnu Battah, Usul Tiqah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Laka'i, itu kitab menukil ulama akidah ulama dengan isnadnya. Kemudian kitab yang khusus menjelaskan akidah Imam Syafi'i seperti kitab I'tiqad Imam Syafi'i lil Maqdisi. Imam Syafi'i punya Al-Maqdisi punya kitab namanya I'tiqad Imam Syafi'i. Ya, dan lainnya. Atau kitab Tarajum yang mencarakan tentang Imam Syafi'i, pasti di sana akan dinukil perkataan-perkataan Imam Syafi'i. Di antaranya juga perkataan-perkataan yang ada dalam masalah akidah. Kitab Tarajum Syafi'i, ya, biografi Imam Syafi'i. Atau melalui kitab Tarajum wa Tabaqat, kitab-kitab yang Tabaqat Syafi'iyah dan lain-lainnya, yaitu akan dijelaskan situ. Baik, itu kitab-kitab Musannadah. Ya. Atau kitab Waru Musannadah. Ya. Kitab-kitab yang tulis para ulama-ulama menukil pendapat Imam Syafi'i melalui kitab-kitab yang diisnadkan kepada Imam Syafi'i. Baik. Nah, teori-teori orang kadang-kadang cara orang-orang yang menisbahkan akidah yang tidak benar, ya, kepada Imam Syafi'i disebutkan juga sini bagaimana cara mereka. Pertama, ada yang menisbahkan, ya, azwul mansub ila Imam Syafi'i mubasan. Ada yang menisbahkan ini perkataan Imam Syafi'i. Ya. Tetapi itu dengan cara yang tidak ada punya data yang pasti. Seperti di antara pekerjaan ustadz ini, ya, yang menisbahkan sebuah perkataan yang tidak pernah ulama menisbahkan sebagai perkataan Imam Syafi'i. Dan masih banyak sebetulnya. Waktu yang batasi kita. Sekira yang penting syubhatnya sudah terjawab. Ya, mudah-mudahan di sini juga dijelaskan, ya, bahwa banyak pula di ulama-ulama, kan dia menyalahkan di sini. Kalian mengaku bermazhab Syafi'i, menamakan lembaga Imam Syafi'i, tapi salat enggak kunut semacam. Banyak di ulama Syafi'i menyelisih juga pendapat Imam Syafi'i, tapi tidak mengeluarkan dia dari mazhab Syafi'i. Ini ada contoh-contoh di sini, seperti Imam Baihaqi dan lain-lainnya. Para ulama banyak itu, Ibnu Salah, ada pendapat-pendapat menyelisih pendapat Imam Syafi'i yang mereka kurang rajih. Dia tidak mengeluarkan orang, tidak melarangkan orang, tidak membuat orang tidak sah untuk menisbahkan diri kepada Syafi'i atau apalagi memakai nama Imam Syafi'i. Ya. Tetapi disebutkan dalam perkataan Imam Syafi'i yang berbahaya itu adalah orang menisbahkan perkataannya secara hukum, namun dalam masalah akidah mereka menyalahi Imam Syafi'i. Maka kata Imam Syafi'i lebih enteng kesalahan dalam masalah fikih daripada kesalahan dalam masalah akidah. Baik, demikian wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kebersamaan antum semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa insyaallah besok malam kan. Besok malam kita istirahat dulu. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.